Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai busana serasi. Langsung saja, nama saya Ayusa Fitri dengan NIM 1730701096 ingin membahas pengertian berbusana. Pengertian berbusana dalam Kamus Bahasa Indonesia, busana adalah pakaian. Dalam arti luas, meliputi semua tahap dan semua segi yang dapat memperindah penampilan seseorang melalui bentuk busananya. Artinya, busana itu sendiri melibatkan berbagai proses antara lain yaitu modelnya, potongan, dan juga jahitan, kombinasi warna, serta jenis warna, kain, dan lainnya. Dalam arti sempit, berbusana adalah tindakan memperindah bentuk tubuh seseorang sebagai proses akhir berbusana dalam arti luas. Pada umumnya, berbagai hiasan, baik itu manik-manik dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Bagong Dandar. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan fungsi busana. Di sini, menurut Slamit Sukabul, ada 2 kelompok fungsi busana, yaitu yang pertama, busana ini dapat memberi ciri kepada si pemakai. Contohnya, 1. Busana dapat menjadi cermin bagi si pemakai. Kedua, busana yang dipakai juga dapat memberikan ciri kesempatan baik pagi, siang, maupun malam. Terus selanjutnya, busana ini juga dapat menampilkan kesan anggun, luwes, sportif, keibuan, kulit terlihat lebih cerah, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang busana. Busana dapat memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan kesusilaan dan kebudayaan, menempatkan busana sebagai kebutuhan utama. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kesehatan guna melindungi diri dari udara panas dan udara dingin. Ketiga, memenuhi kebutuhan keindahan, artinya busana juga dapat membuat seorang terlihat lebih indah. Saya Bella Refilda akan menjelaskan tentang cara memilih busana. Menurut Iqra Al-Firdaus, ada 2 kelompok, yaitu faktor individu. Setiap individu mengenakan pakaian, warna, bahan, motif, dan tekstur. Dan bahan yang termasuk dalam faktor individu adalah bentuk tubuh, yang digolongkan menjadi 5, yaitu ideal, gemuk pendek, kurus pendek, tinggi gemuk, tinggi kurus. Umur seseorang sangat menentukan dalam pemilihan busana, karena tidak seluruh busana cocok bagi semua umur. Saya Cindy Jenny Lolita, saya akan menjelaskan tentang cara memilih busana dengan faktor individu. Terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama bentuk tubuh, yang kedua umur, yang ketiga warna kulit, yang keempat bentuk wajah, dan yang kelima kepribadian. Bentuk tubuh ada beberapa macam atau beberapa golongan. Yang pertama ideal, gemuk pendek, kurus tinggi, kurus pendek, dan tinggi gemuk. Yang kedua yaitu umur. Umur dapat disesuaikan dengan model, bahan, warna, tekstur, dan corak bahan. Yang ketiga yaitu warna kulit. Warna kulit terdapat 5 tipe, yaitu yang pertama kuning langsat, putih kekuningan, coklat, sawo matang, dan coklat kehitaman. Faktor yang keempat yaitu ada pada bentuk wajah. Yang pertama yaitu muka bulat panjang, yang kedua bulat, yang ketiga bulat panjang, lancip, yang keempat segitiga, dan yang kelima persegi. Dan yang terakhir yaitu kepribadian. Kepribadian manusia yaitu yang pertama feminin, maskulin, klasik elegan, seksi alluring, 5 eksotik dramatik, dan yang terakhir intermediate. Busana sebagai salah satu unsur penampilan yang sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Busana yang tepat, rapi, memberikan keindahan, keserasian, serta keselarasan bagi orang tersebut. Kepribadian yang seseorang dapat dilihat dari tata cara busana mereka, tata cara berdandan mereka. Nah, menurut beberapa ahli, busana ada beberapa tipe kepribadian dari busana tersebut yang mempengaruhi kepribadian tersebut. Yang pertama adalah tipe feminin, yaitu tipe yang dianggap ciri khas dari perempuan, yang seperti baju kebaya atau baju yang lainnya atau rok. Dan yang kedua adalah
Yang B-nya tipe maskulin. Nah, dianggap ciri khas laki-laki yaitu pakai baju kemeja, pakai celana, dan lain sebagainya. Baiklah, saya Deka Sutrian, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Dika. Yang C, tipe klasik elegan. Nah, biasanya tipe ini orang memiliki kepribadian yang formal, anggun, dan sangat menyukai penampilan yang rapi. Yang D, yaitu tentang tipe seksi alluring. Nah, yang mana juga tipe ini mempunyai bentuk tubuh yang bagus dan ideal. Dan biasanya juga orang seperti ini memiliki sifat acuh tak acuh tentang apa yang dia pakai dan tidak menghiraukan apa kata orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang E, tentang tipe eksotik dramatik. Nah, yang mana tipe ini memiliki kepribadian yang percaya diri, cenderung mandiri, dan bisa mengendalikan diri. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam keserasian busana. Mengapa demikian? Karena keserasian berbusana itu dapat dilihat dari lingkungannya, baik dari masyarakat maupun tempat tinggal. Maka ada beberapa faktor lingkungan, yaitu yang pertama waktu, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga perkembangan mode. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya yang menjelaskan tentang apa saja sih yang termasuk di dalam faktor lingkungan di dalam pemilihan busana. Tadi ada yang namanya waktu, yang berarti berpakaian mengingat waktu tersebut, artinya memperhitungkan pengaruh sinar matahari, baik itu pagi, siang, maupun malam. Yang kedua ada yang namanya tadi kesempatan. Nah, berbusana menurut kesempatan tersebut artinya harus menyesuaikan busana yang akan dipakai dengan tempat busana. Dan yang terakhir, perkembangan mode. Salah satu faktor yang mendapat perhatian, berbusana serasi tidak berarti bahwa seseorang harus mengikuti perkembangan mode yang sedang populer, tetapi sebaliknya. Nah, baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Destri Emilita. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya tentang unsur-unsur berbusana serasi. Dalam berbusana serasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi keseluruhan yang harmonis. Dalam persyaratan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu yang akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Pertama, garis, kedua, warna dan kombinasi, ketiga, tekstur, keempat, motif atau corak kain. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam memilih dan menentukan busana, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, memang banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Tentunya kesalahan dalam berbusana dapat berakibat fatal karena berbusana mempengaruhi diri seseorang, baik dalam penampilan. Itulah sangat penting bagi kita dalam memilih keserasian busana. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai berbusana serasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.